Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam Renungan Harian Toraja, edisi Kamis 20 Maret 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita memulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan kuduskan bagi kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan pagi ini sebelum kami melaksanakan rutinitas kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu dapat kami teladani dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan untuk hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia,
yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Tema dari Renungan Toraja kita pada hari ini berdasarkan pada pembacaan kita, yaitu terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana seseorang hidup dan bagaimana ia memaknai hidup adalah cerminan dari nilai apa yang dianutnya, atau bagaimana sikap dan perilaku seseorang dapat menjadi gambaran dari sesuatu yang diyakininya. Dengan kata lain, apapun perilaku hidup seseorang dapat menjadi sebuah kesaksian tentang apa yang diyakini atau juga tentang apa yang dipercayainya sebagai sebuah kebenaran. Demikianlah halnya dengan sikap yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketidaksediaan mereka tunduk kepada perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas buatannya serta menyembah ilah Babel menunjukkan sebuah kesaksian tentang nilai kebenaran yang mereka anut, yaitu bahwa hanya Allah saja satu-satunya yang patut disembah. Kegigihan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego memang mendatangkan resiko, yaitu kematian. Namun mereka percaya kesetiaan kepada Allah adalah jalan yang benar dan tidak dapat ditawar-tawar. Dan iman yang teguh dari ketiganya telah membawa keselamatan bagi mereka dari perapian dan telah menjadi kesaksian kepada Nebukadnezar bahwa Allah sembahan ketiganya adalah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang beserta hamba-hambanya dalam kesukaran. Kesaksian yang membuka hati Nebukadnezar untuk dapat berkata, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian pula lah panggilan hidup setiap orang percaya kepada Kristus, bahwa hidupnya dan keteguhan imannya mesti membawa orang lain untuk percaya atau mengakui Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih kami panjatkan ya Tuhan atas kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang hadir dalam pagi hari ini, bahwa melalui firman-Mu kami dapat belajar untuk tetap taat dan setia hanya kepadamu, sama halnya seperti sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dituntut bahwa hanya Allah saja satu-satunya yang patut disembah, dan dengan iman tersebutlah yang dapat membawa kami pada keselamatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing dalam keluarga kami. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa tua, semoga tetap diberi kesehatan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dan dalam masa pendidikan mereka. Kami berdoa juga untuk gerejamu, jemaat gerejamu Bethlehem, Ibu Pendeta, para majelis, Engkau tetap berkati dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan dalam pengabdiannya di ladang-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan lindungi kami semua ya Tuhan dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, demikian renungan Toraja kita pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai kita semua dalam berkarya sepanjang hari ini.
Terima kasih. Shalom.